Memasuki pekan suci yang seringkali disebutkan di rumah ibadah Kristiani pada saat menjelang Paskah ini, dalam 1 minggu ke depan ada satu renungan saja yang akan saya bagikan untuk mempersiapkan hati kita memasuki pengenangan demi pengenangan. Karena dalam rangkaian peringatan menjelang Paskah sampai Paskahnya, bahkan Paskah, sesungguhnya kita diajak untuk selalu mengenang. Namun sesungguhnya iman percaya kita kepada Tuhan bukan semata untuk pengenangan saja, bukan semata untuk mengingat-ingat saja, bukan semata untuk kembali bernostalgia, mengingatkan akan apa yang sudah terjadi zaman dulu dan dampaknya terasa sampai hari ini. Karena sesungguhnya iman percaya yang hanya dibangun berdasarkan pengenangan itu hanya akan menjadi sebuah pengingatan dan peringatan, tetapi tidak terjadi perubahan di dalam kita yang mengingat dan memperingatkannya. Karena itu kita perlu membangun sebuah kekuatan iman yang bukan hanya untuk mengenang, dan juga peragaan kasih Tuhan yang bukan hanya untuk dikenang, tetapi ada langkah lanjut untuk supaya kita tumbuh di dalam iman kita. Selama 1 minggu ke depan, biar renungan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sapa Minggu ini, Roma 5 ayat 8-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 adalah sebuah catatan tentang pelayanan pendamaian yang Tuhan kerjakan untuk dunia ini. Sekaligus panggilan untuk setiap orang percaya menjadi pelayan-pelayan pendamaian itu. Tetapi tidak dapat terjadi otomatis seseorang dapat melayani pendamaian atau mempromosikan kedamaian tanpa hidupnya diperdamaikan dengan Tuhan. Dan pengingatan serta pengenangan yang dilakukan selama 1 minggu ini di dalam pekan suci mau memberitahukan kepada kita bahwa fokus utama dalam pengenangan kita tentu saja adalah kepada kasih Tuhan. Itulah yang kita pahami, dan itulah juga yang seharusnya kita alami. Bukankah itu yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 tadi? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inilah sebenarnya cikal bakal dan awal mula perenungan pengenangan kita, yaitu mengenang kasih-Nya. Bukti kasih-Nya adalah karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa karya kasih Tuhan itu dari kekal sampai kekal? Bahkan sebelum kita berdosa atau ketika kita masih berdosa, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan lewat kematian Kristus menjadi makin nyata jelas lagi bahwa kasih-Nya itu adalah untuk membenarkan kita melalui darah-Nya yang kudus. Dan ini yang menyebabkan kita diselamatkan dari murka Allah. Sampai di sini mungkin pengenangan sebelum hari peringatan kematian Kristus di Jumat Agung ini menjadi memori yang penting untuk kita menyadari kita dibenarkan oleh darah Kristus dan kita diselamatkan dari murka Allah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ini dia yang saya maksud, bukan hanya untuk mengenang sebuah kematian, tetapi justru dikatakan ketika kita masih seteru. Kalau tadi dikatakan ketika kita masih berdosa, tapi kali ini ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan kurun waktu yang digunakan. Kita telah diperdamaikan, dan kita sedang diperdamaikan, dan kita akan diperdamaikan, diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Inilah masa-masa dalam pekan suci kita akan mengenang nanti masa-masa menjelang kematian Yesus di hari Kamis.
Atau mungkin nanti di hari Jumat mengenang kematiannya dan sengsaranya. Dan di hari Sabtu kita akan dibawa kepada perenungan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, untuk lalu kemudian di hari Minggunya kita memperingati kebangkitan Kristus. Ini semua rangkaian peragaan cinta kasih Tuhan buat manusia, lewat dan berpusat pada pengorbanan Kristus. Dari mati hingga bangkitnya, ini peragaan cinta yang ajaib dinyatakan buat dunia ini. Yang berarti buat kita yang mengalami dan menjalaninya bukan hanya untuk mengenang itu saja, bukan mengingat dan mengingat itu saja. Tapi perlu satu langkah lanjut setelah mengenang dan mengingat adalah kita perlu makin dalam mengalami kasih Tuhan. Kita perlu makin dalam juga mengenal akan kasih yang begitu dahsyat, bahkan lewat segala ketegasannya Dia mengasihi kita, lewat segala pengorbanannya Dia mengasihi kita. Dan inilah sebenarnya cikal bakal dan sekaligus bekal untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita mau memperagakan kasih Tuhan, tapi kita belum pernah mengalami peragaan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita peragakan? Kita mau menjadi pembawa-pembawa damai, tapi kita belum punya hidup yang damai dengan Allah, dengan sesama kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Kita bawa pesan pendamaian apa selain hanya asal bunyi, ucapkan di mulut, tapi tidak dari hati, karena tidak dialami dalam hidup dan hati kita. Karenanya sebenarnya pengenangan ini bukan hanya berhenti sampai dikenang, tapi perlu dikenali dan dialami. Sehingga saat kita mengalaminya, ini jadi cikal bakal, awal mula untuk supaya kita menuju pada hidup kekal itu. Dan sekaligus bukan saja cikal bakal, tapi juga bekal untuk memasuki hidup kekal itu. Bukan hanya untuk dikenang iman percaya kita, bukan hanya untuk dikenang kasih ilahi yang kita tahu itu, tetapi untuk kita alami. Baru setelah kita mengalaminya, kita bisa bergerak, kita bisa menggerakkan, bahkan hati kita terus tergerak untuk melakukan cinta kasih itu, karena kita sudah mengalaminya. Kita bukan hanya mengenang, tapi kita sudah dimenangkan. Kita sudah mengenal, mengalami kasih itu sebagai cikal bakal dan bekal untuk menuju kepada hidup yang kekal. Mari memasuki pekan suci dengan hati yang terus mengenang, hati yang terus dimenangkan, tapi tak henti hanya mengenang. Kita juga mengenal, kita mengalami, kita menemukan Tuhan kita hidup dalam hidup kita. Selamat memasuki pekan suci. Dalam 1 minggu ini kita akan terus dibimbing oleh setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang berlangsung, dan makin kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Sampai berjumpa lagi minggu depan di hari Senin setelah Paskah. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.